Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis ke-36 berjudul Jawami'ul Khair, yaitu kompilasi dari amal-amal kebaikan di dalam Islam. Hadis ini menggambarkan tentang banyaknya jalan kebaikan, dan ini juga menyangkut tentang pilar-pilar peradaban Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Tiga redaksi tersebut punya konotasi makna yang sama, yaitu barang siapa menghilangkan kerumitan, problem, masalah dari orang lain, memberikan kemudahan kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, maka semua itu merupakan pilar peradaban Islam. Peradaban Islam itu dibangun di atas fondasi ukhuwah Islamiyah, yaitu kerjasama satu sama lain. Oleh karena itu, hadis ini mengapresiasi terkait pertolongan, baik pertolongan yang bersifat material seperti memberikan hutang, kemudian memberikan dana yang dibutuhkan, ini bagian daripada menolong orang lain. Atau yang sifatnya imaterial, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk yang lain-lain, itu semua jika memang mampu meringankan, apalagi menghilangkan masalah yang dialami oleh orang lain, yang demikian ini diapresiasi oleh Allah akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Satu hadis yang sering kita hafal dari hadis ini adalah wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Di antara cara kita menolong terhadap diri sendiri adalah dengan cara menolong orang lain. Apabila kita ingin sehat, maka sering-seringlah menolong orang yang sakit. Apabila kita ingin kaya, sering-seringlah menolong orang yang miskin. Apabila kita ingin pandai, maka sering-seringlah menolong orang yang bodoh. Sama seperti dalam hadis, hal tungsoruna illa bidu'afaikum. Kepedulian terhadap orang-orang do'if, orang-orang yang membutuhkan, akan menjadi jalur bagi Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita, entah dalam bentuk kesehatan, kekayaan, maupun keilmuan. Lalu pilar yang kedua dari ajaran Islam adalah waman salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah, yaitu pilar keilmuan. Ilmu di dalam Islam ini tentu merupakan sebuah keniscayaan. Dengan demikian, fungsi daripada ilmu adalah al-bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyaumul bayyinah. Fungsi daripada ilmu adalah memberikan argumentasi bahwasanya apabila kita mau mendakwahkan Islam, tidak menakut-nakuti orang sekedar dengan neraka, mengiming-imingi dengan surga, melainkan kita menggunakan argumentasi-argumentasi ilmiah yang membuat orang itu mau melakukan ajaran Islam. Karena dia merasa bahwa secara logis, rasional, bahwa yang dia lakukan memang bermanfaat, tanpa harus menunggu manfaat selepas kita meninggal dunia. Itu salah satu fungsi daripada ilmu, yaitu sebagai al-bayyinah. Di sisi lain, semua bentuk kegiatan keilmuan itu masuk kategori yang mengantarkan seseorang masuk surga. Baik kita perjalanan yang secara fisik
kita ke lokasi atau yang kita lakukan itu hanya diam di tempat, mendengarkan ceramah lewat YouTube atau mengakses konten-konten ilmu yang ada di media sosial, sekalipun posisi kita tidak beranjak, namun pikiran kita telah beranjak dari sana ke sini untuk mencari ilmu, itu semua juga bagian daripada cakupan daripada hadis ini. Lalu pilar yang ketiga dalam hadis ini adalah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Yaitu pilar zikir. Zikir ini yang menjadi salah satu ciri khas dari ajaran Islam. Bahwasanya sesibuk-sibuk orang beraktivitas, baik aktivitas ilmiah seperti menjadi pendidik maupun peserta didik, dia tetap perlu punya satu amalia, satu wirid yang hubungannya sama zikir. Lebih-lebih jika zikir tersebut dilakukan secara berkelompok, zikir tersebut dilakukan di rumah Allah yaitu di masjid-masjid. Dan ini tentu bulan suci Ramadan merupakan momen yang paling tepat bagi kita untuk ikut melakukan zikir secara berjamaah, terutama di masjid-masjid untuk mengisi malam-malam di penghujung bulan suci Ramadan. Di sisi lain, zikir tersebut juga bisa bermakna apapun yang sekiranya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada ayat faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wadhkurullah. Bahwasanya apabila kita selesai melakukan aktivitas apapun, kita disuruh untuk melakukan zikir. Di mana saja kita berada, apapun aktivitas kita, selama yang kita lakukan itu masuk kategori zikir, itu masuk kategori yang mengingatkan kita kepada Allah, itu masuk kategori zikir. Dan hadis ini ditutup dengan satu kata kunci, wa man batta'a bi amaluhu lam yusri bi nasabu. Islam itu lebih peduli kepada iman dan amal daripada terhadap urusan nasab atau urusan keluarga. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan istilah Allah waliyul mu'minin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikaitkan sama nasab, melainkan dikaitkan dengan ilmu, dengan iman, dan dengan amal. Maka hal-hal ini bisa menjadi salah satu poin penting pilar peradaban Islam. Dan di dalam hal ini dilanjutkan pada hadis ke-37 tentang bagaimana model interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu innallaha katabal hasanat was sayyi'at tsumma bayyan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa punya keinginan berbuat baik namun dia tidak bisa mengamalkannya, maka dia mendapatkan pahala yang utuh. Seringkali dikasih contoh, apabila ada orang sudah punya niat untuk sholat malam, ternyata dia tertidur, maka niat tadi dianggap sebagai sebuah pahala secara utuh. Bahkan ketika ada orang melihat tumpukan pasir, lalu dia berandai-andai, seandainya tumpukan pasir ini adalah tumpukan gandum, tumpukan beras atau tumpukan harta, tentu akan saya bagi ke orang lain. Keinginan yang seperti itu pun oleh Allah diapresiasi, mendapatkan pahala. Wa in hamma biya fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsira. Apabila kita melakukan kebaikan, maka Allah itu melipat gandakan 10 kali, bahkan hingga 700 kali. Maknanya pelipat gandaan yang dilakukan oleh Allah bahkan mencapai 70.000%. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak menjumpai perbankan manapun yang menyediakan bunga sampai
70.000 kali lipat. Sedangkan Allah dalam hal ini menjanjikan apabila kita berbuat kebaikan seperti sodako, Allah melipat gandakan sampai 70.000%. Karena kalau kelipatan 1 kali lipat sama dengan 100%, lalu kalau 110%, nanti kalau 1000 berarti 100%, 10.000%, sehingga nanti apabila dilipat gandakan sebanyak 700 kali, sama seperti pelipat gandaan 70.000%. Tentu yang demikian ini wujud anugerah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Apabila ada orang sudah punya peluang berbuat kemaksiatan, lalu dia tidak mewujudkan kemaksiatan tersebut, padahal dia punya kemampuan, punya peluang melakukannya, saat itu dia mendapatkan pahala. Tentu apabila seseorang tidak jadi melakukan karena memang tidak punya kemampuan, maka yang demikian ini tidak otomatis mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala adalah misalnya apabila ada orang mampu untuk memanipulasi data, mampu untuk melakukan penipuan, namun pada detik-detik terakhir ketika dia mau menipu, dia batalkan. Keinginan yang seperti inilah yang nanti mendapatkan pahala. Ketika seseorang mau bermaksiat, ketika dia sudah mampu mewujudkannya, lalu dia tidak jadi melakukannya, yang demikian ini baru mendapatkan pahala. Dan hadis ini ditutup dengan hadis yaitu bahwasanya wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Bahwasanya apabila dia melakukan keburukan, jadi melakukan keburukan, maka hanya dicatat 1 kali. Lebih daripada itu, dalam keterangan-keterangan yang lain disampaikan, apabila seseorang berbuat buruk, masih dikasih kesempatan sekitar 6 jam, kalau dalam kurun waktu 6 jam dia bertaubat, maka dosa tadi bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil apabila kita mempraktekkan sholat 5 waktu secara istiqomah plus menambah sholat duha atau sholat tahajud, maka dalam 24 jam kita punya mekanisme membersihkan diri dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.